Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrawi SPD sebagai guru PAI di sekolah SMP swasta terpadu Hakul Mubin Kabupaten Banda Meriah, Aceh. Saya sebagai mahasiswa Daljab Transformasi P3 di LP3 UIN Raden Patah Palembang akan melaksanakan uji kinerja dengan pembelajaran problem berbasis masalah pada hari ini. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Tiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Nah, itu adalah zikir yang itu mengingat Allah. Adalah zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang lain diulang-ulang terus, semoga kita mengingat tahu materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita akan belajar tentang sujud syukur, tentang sujud segala sujud. Yang harus kalian pahami nanti setelah selesai dalam belajar ini, tujuan kita belajar hari ini, kalian semua harus memahami, menjelaskan
musibah. Itu yang kita lakukan. Hukum sujud syukur, sunat muakkad. Nanti tata caranya, nanti akan kita nonton video. Tata caranya kita nonton di video. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud untuk menempelkan kekurangan dan kesalahan ketika kita sedang salah. Selanjutnya ini bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Bacaannya Subhana man la yanamu wa la yasjud. Tata caranya ini. Nah, ini tata caranya. 2 kali sujudnya. 2 kali kita sujud. Pertama sujud pertama, bangun duduk, sujud lagi, baru duduk, baru salam. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud ketika kita membaca ayat-ayat saja, baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Ayat-ayat sajadah mana? Nah, ini ayat sajadah. Al-A'raf surat ke-7 Al-A'raf ayat 206. Surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 15. Surat ke-16 An-Nahl. Dalam Al-Quran untuk sujud saja, sujud tilawah. Ketika kita baca ayat-ayat itu, nah ini contohnya. Kalla la tumi'hu wasjud wattari'. Kalla la tumi'hu wasjud wattari'. Baru sudah kalian pahami? Sudah? Nah, kalau sudah, ini kelompok sudah kita buat. Mari kalian berdiskusi bagaimana kalian memahami pengertiannya. Kalian diskusi nanti. Sudah dapat semuanya? Itu adalah yang harus kalian cari, kalian pahami bagaimana. Ini pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya buat peta konsep. Nah, kelompok 2 pertanyaannya adalah sebab-sebab dilakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kelompok 3 pertanyaannya pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dan kelompok 4 nilai sikap yang terkandung bagi hikmah yang terkandung dalam melaksanakan 3 sujud tersebut. Nah, itu coba yang dapat kelompok 1, yang ada kelompok 1 bisa ke depan kelompok 1, yang dapat kertas kelompok 2
coba kembali dulu ke kelompok satu. Coba kembali ke kelompok asal. Kelompok asal kembali semuanya. Itu berarti kalian ahli. Sekarang musyawarah di kelompok asal. Musyawarah yang nomor 1 gimana jawabannya, nomor 2 gimana jawabannya. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang besar atau ketika seseorang terhindar dari musibah atau bahaya besar. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan untuk kelupaan dasar seperti gerakan atau bacaan tertentu. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat suci. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan untuk jawaban pertanyaan yang pertama? Jawaban kedua. Sujud syukur. Pengertian sujud sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat besar atau terhindar dari musibah, sebab mendapatkan nikmat besar, contoh kelulusan, keselamatan, terhindar dari bahaya. Nanti ada jawaban atau enggak? Hukumnya sunnah muakkad. Syarat dalam keadaan suci, berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, membaca takbir saat sujud, dan dalam Al-Quran, sebab terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukumnya sunnah. Syarat dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Tata cara takbir sujud 1 kali, tidak ada salah
membuat dinding menghalangkan buat dengan potongan mengingatkan semua ini pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bangunan ini akan terus kokoh sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak runtuh, maka akan hancurlah bangunan tersebut. Dan itu inspirasi tentang cerita Sultan Turkan. Boleh kalian semua refleksi kalian di jawabannya, apakah jawaban kalian mampu melakukannya atau belum mampu? Itu kalian jawab. Dengarkan yang pertama. Satu, mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Jawab. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semuanya. Ini yang harus kalian laksanakan. Dan untuk kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini, kita baca sama-sama. Kita perhatikan kesimpulan hari ini. Yang pertama, sujud syukur adalah menunjukkan rasa terima kasih mendalam kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan pertolongan. Sujud sahwi mengajarkan kerendahan hati, mengingat manusia atas kelemahan diri serta menjaga kesempurnaan ibadah. Sujud tilawah menjadi bukti ketaatan kesopanan terhadap perintah Allah ketika mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan sujud. Itulah kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan yang kita belajar hari ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Berarti kesimpulannya itu semua lebih dan kurang